Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, calon guru penggerak. Saya Husniati SPD CGP Angkatan 10 Utusan Kabupaten Luwu Utara akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Silakan disimak. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah menyampaikan materi dengan metode ceramah tanpa ada umpan balik. Kemudian, saya menuntut siswa untuk menghafal materi tanpa memperdulikan apakah siswa saya paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan akhirnya, saya sering mengeluh jika banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, berkreasi, dan berinovasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode berpusat kepada peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.